Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali amma ba'd. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ali amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur yang terhingga kepada Allah SWT yang masih memberikan kepada kita semuanya karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik-Nya dan hidayah-Nya, sehingga kita pada malam hari ini di saat-saat seperti ini kita masih bisa beraktivitas dalam kebaikan, baik bersifat ibadah ataupun yang bersifat amal kebaikan, amal soleh. Salawat serta salam yang terlupa kita panjatkan selalu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ya, semoga dengan salawat itu menuntun kita untuk bisa semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu yang menjadikan seseorang semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana dirinya semakin mengenal dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di malam yang kita sekarang ini belajar menyimak itu semuanya, kalau kita lihat dan kita seksama dan melihat, meneliti apa yang kita bahas itu semuanya adalah hal-hal yang sesungguhnya keinginan kita adalah untuk semakin kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita sebelum memulai kajian ini dalam kitab Mafahim Yajibatus Shahah yang dikarang oleh Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullahu rahmatul abrar, marilah kita bersama-sama berniat belajar mengkaji ilmu seperti yang diniatkan oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu rahmatul abrar wa nafa'ana bihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Al-Mu'allif Abu Yasir Muhammad bin Ali Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'un fid dharain amin. Ilanggal kita pada malam ini akan mengambil judul intensitas tawassul, kehebatan dari bertawassul. Sebagaimana pembahasan-pembahasan yang kemarin, kita banyak membahas tentang bagaimana sosok Nabiullah Adam alaihissalam sebagai manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Ketika beliau melakukan kesalahan akan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka jalan satu-satunya meraih ampunan Allah adalah dengan beliau bermunajat dengan perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam versinya. Kemarin hadisnya sudah kita bahas satu persatu, ya. Bahkan dalam riwayat malaikat Jibril lah yang memberikan memberitahu caranya bagaimana engkau wahai Adam bisa mendapatkan ampunan Allah dengan cepat. Kita tahu Nabi Allah Adam itu sampai, ya, istilahnya tidak bertemu dengan Sayyidah Hawa, ya, diuji oleh Allah ketika turun dalam keadaan terpisah dengan istrinya. Sudah sampai mengatakan 40 tahun lamanya, ya, di mana
Nabi Sayyidah Hawa dalam riwayat diturunkan di Jeddah, Saudi kalau sekarang, makanya namanya Jeddah. Jeddah itu kak nenek. Nenek itu siapa? Ya, Jeddah itu nah semuanya. Nenek moyang kita, nenek kita adalah Sayyidah Hawa. Kalau Nabiullah Adam ada yang mengatakan diturunkan di India. Itu selama 40 tahun mereka berdua ini hidup ya terpisah sampai akhirnya Allah Ta'ala mengumpulkan kembali di Bukit Rahmah. Dalam riwayat di Bukit Rahmah, makanya ada namanya Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Buat siapa? Ya buat Nabi Allah Adam sama Sayyidina Hawa, ya bukan untuk kita maksudnya, ya untuk kita. Ada sampai sekarang ini setiap orang haji atau orang yang sedang umroh ketika lewat sana atau turun di sana mesti apa? Pengen waktu sana ada monumen cinta, ya. Akhirnya ditulis di tembok-temboknya itu. Ya, ini nggak perlu sebenarnya, selalu berlebihan. Tulislah dalam hatimu sudah cukup, siapa kekasihmu, siapa orang yang kau cintai, semoga Allah menyatukan dirimu dengan dirinya. Nggak perlu dimainkan seperti itu. Ya, ini hanya berlebihan saja. Kemudian dalam akhirnya bagaimana ketika Nabiullah Adam berbuat salah tadi sampai akhirnya dikasih cara melalui apa? Tawassul kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika Allah sudah mengampuni, menerima taubatnya Nabiullah Adam, barulah selesai semua apa yang menjadi penghalang antara beliau dengan istrinya dikumpulkan kembali setelah sekian lama. Ini Nabiullah Adam, manusia pertama kali mengetahui kehebatan dari meminta ampun kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, secara otomatis lebih wajib lagi, lebih yakin lagi kalau memang Nabi Muhammad adalah orang yang menjadi penghubung kita dengan Allah. Kalau kita nggak pakai Nabi Muhammad, kita lewat siapa? Yang mana itu adalah sebagai wujud kita mengamalkan perintah Allah. Apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jika betul-betul mereka itu mengaku cinta Allah, maka hendaklah mereka mengikuti aku. Aku ini siapa? Nabi Muhammad. Pasti ketika mereka mengikuti engkau wahai Muhammad, mereka akan mendapatkan cintaku. Maka para ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini menunjukkan tidak ada seseorang yang bisa dekat dengan Allah sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Tidak ada siapapun kalau ingin dekat dengan Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah, ingin mendapatkan rahmatnya Allah, ingin mendapatkan maghfirahnya Allah, ya, maka harus melewati Nabi Muhammad. Melewati Nabi Muhammad bagaimana? Ya cara mengikuti caranya Nabi Muhammad. Kita semuanya tahu akan kebesaran Allah lewat siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka sudah bentuk kita ini sejatinya beribadah, ya, ibadahnya kita ini, ya, itu melalui perantara siapa? Nabi Muhammad. Kalau bukan perantara Nabi Muhammad yang mengajarkan kita, memberikan pemahaman kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini secara lebih luas lagi pemahaman tawasul. Ya, kita tahu berakhlak baik dari siapa? Nabi Muhammad. Otomatis kita berakhlak tadi, wasilah siapa kita? Pakai wasilahnya, caranya siapa? Caranya Nabi Muhammad. Bukan caranya kita, tapi caranya Nabi Muhammad. Inilah hakikatut tawassul.
Intensitas tawasul itu di sini. Setiap gerak-gerik kita ketika kita ittiba bin Nabi, itulah tawasul. Tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka kita semuanya betul-betul bisa mengenal anugerah Allah yang terbesar kepada umat ini, yaitu dengan adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini beliau kembali membahas akan karunia yang terbesar itu yang Allah berikan kepada manusia. Siapa? Nabi Yuna Muhammad. Supaya manusia melek, melihat, ya, betul-betul bisa berpikir bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah insanun azim, manusia yang sangat luhur, mulia, ya, manusia yang bukan hanya sekedar manusia, ya, basyarul lakal basyar, manusia, tapi bukan seperti manusia, ya. Maka di sini beliau mengatakan irtibatul kaun bismihi sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya kita lebih memahami dan tahu bagaimana intensitas tawasul itu sendiri, dengan kita mengenal anugerah, memahami anugerah yang terbesar yang Allah berikan, yaitu Nabi Muhammad. Amin amsali hadza tafaddulil ilahi, di antara contoh keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai anugerah yang terbesar dari Allah, maja'a fil athar, apa yang telah datang dari riwayat-riwayat asar. Kalau dari asar itu bukan hadis, tapi yang diriwayatkan oleh para sahabat atau para tabi'in. Itu disebut asar, yang tidak di situ disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan-perkataan dari para sahabat atau tabi'in atau tabi'in, maka disebut asar. Siapa di antara yang dikatakan riwayat yang dikatakan oleh para salafun saleh, yaitu yang dikatakan oleh Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini seorang tabi'in yang dulunya dia adalah seorang rahib atau istilahnya ulamanya Yahudi, bangsa Yahudi, tokoh Yahudi yang betul-betul mengenal apa yang ada di dalam kitab Taurat, dari keistimewaan Nabi, tanda-tanda Nabi akhir zaman, ya, itu semuanya yang itu telah disebutkan oleh Allah di dalam kitab Taurat, itu Ka'bul Ahbar betul-betul tahu. Cerita-cerita tentang Nabi Muhammad itu beliau menguasai. Namun beliau ini tidak sampai ketemu dengan Rasulullah, baru masuk Islam ketika di zaman Khulafaur Rasyidin. Bahkan beliau ini ketika pernah sampai di zaman Sayyidina Umar, beliau ini yang mengiringi, ya, mendampingi Sayyidina Umar bin Khattab menuju Baitul Maqdis ketika Baitul Maqdis bisa dibebaskan. Beliau yang menemani. Beliau orang yang sangat pandai, pintar mengetahui tentang kisah-kisah dahulu. Namanya cerita Israiliyat. Menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, cerita-cerita tentang Israiliyat itu tidak boleh langsung 100% yusodak, dipercaya, dibenarkan, juga tidak boleh serta-merta yukadzab, didustakan. Artinya di sini harus dipilah. Ketika ada cerita-cerita yang terdahulu yang tidak disebutkan oleh Nabi atau yang tidak ada riwayat dari Al-Quran, maka cerita-cerita tadi itu harus dikomparkan, dikembalikan kepada syariah. Kalau itu tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka itu bisa diambil hikmahnya, dipercaya. Namun kalau ketika cerita-cerita dari cerita tentang orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu berlawanan dengan syariat, ya, maka ini tidak boleh diambil. Begitu caranya untuk memahami tentang cerita Israiliyat. Maka di antara cerita Israiliyat yang diceritakan oleh Ka'bul Ahbar di sini, yang di sini insya Allah
yang beliau sampaikan oleh Said Muhammad ini tidak menyalahi syariat, justru ini sebagai apa? Penguat akan hadis-hadis yang ada yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sini beliau mengatakan innallaha anzala ala adama asiyan. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah pernah menurunkan kepada Nabi Adam sebuah tongkat bi'adadil anbiya'i wal mursalin, yang mana tongkat tadi isian, ya, isian itu jamak dari aso, tongkat. Allah pernah menurunkan tongkat sejumlah para nabi dan rasul. Berapa jumlah nabi dan rasul? Jumlahnya 124.000. Jumlahnya nabi itu 124.000. Jumlahnya rasul 113. Ketika Allah telah menurunkan tongkat-tongkat tadi sejumlah para nabi dan rasul, aqbala ala ibnihi Syith, maka Nabi Adam yang menerima tongkat-tongkat tadi itu datang menghadap kepada putranya yang bernama Nabi Syith. Nabi Adam itu punya anak ratusan. Setiap anak itu mesti berpasangan lahirnya. Namun hanya anak satu saja yang tidak ada pasangannya, tidak berpasangan lahirnya, itu hanya Nabi Syith. Ini yang menjadi penerus dari Nabi Adam. Dari Syith telah turun cahaya Rasulullah. Nabi Muhammad berpindah dari sulbinya Nabi Adam, ya, kemudian ke Sayyidina Hawa, kemudian pindah ke Nabiullah Syith. Ketika Nabi Adam itu berdiskusi, berbicara dengan Nabiullah Syith, maka beliau mengatakan, "Ai bunayya, wahai putraku, anta khalifati min ba'di." Beliau yang menunjuk, engkau adalah penggantiku setelah aku nanti meninggal. Fa khudha bi'imaratid daqwa, maka ambillah tongkat itu. Pergantian tadi itu kamu ambil dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bal urwatil wuthqa, dan ikatan yang kokoh, yaitu keimanan yang kokoh. Jadi semuanya para nabi ketika meninggalkan sesuatu, wasiatnya hanya takwa. Ya, para orang-orang soleh begitu. Kita harus meniru seperti yang diajarkan para nabi-nabi. Ya, mereka tidak meninggalkan harta benda, tidak menjadikan harta benda itu sebagai yang utama, tapi yang menjadikan mereka itu ketika kepada putra-putranya, ahli warisnya adalah ketakwaan. Yang diwariskan adalah ketakwaan dan keimanan, itu yang penting. Tidak ada artinya harta benda namun tidak diiringi dengan ketakwaan dan keimanan. Itu yang akan menjadikan, ya, kesengsaraan, ya, bagi yang mempunyai dan yang memilikinya. Maka di sini teruskan, wa kullama dzakartallaha, hei Atif putraku, setiap kali kau ingat Allah, menyebut Allah, fadzkur ila jambi ismi Muhammad, maka kau juga sebut di samping engkau menyebut nama Allah, sebutlah juga nama kekasihnya Muhammad. Ya, bagaimana? Ini wasiat nih. Nabi Adam itu sampai wasiat. Berarti beliau ini betul-betul ingat, tidak pernah melupakan siapa Nabi Muhammad. Karena berkah Nabi Muhammad beliau diterima taubatnya. Dan ini menjadi wasiat yang beliau sampaikan kepada putranya Nabiullah Syith. Jangan kau lupa, kau ketika bermunajat kepada Allah, jangan kau lupa juga kau sebutkan Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi Adam ini tahu rahasia siapa Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin apa yang dipanjatkan kepada Allah itu gak akan cepat terkabulkan kecuali kalau kita pakai perantara siapa? Nabi Muhammad. Fa inni ra'aitu isma maktuban ala sakil arsy.
Beliau cerita, kenapa sih kau tak suruh seperti itu wahai Syekh? Aku ini telah melihat namanya tertulis terpampang di kaki-kakinya arsy. Wa ana bainar ruh watin. Di saat itu aku masih dalam keadaan antara ruh dan masih dalam berupa tanah. Sik gurun dadi opo-opo kata orang Jawa. Sik belum jadi apa-apa saya. Baru diciptakan, hanya mungkin baru kepalanya saja saya sudah tahu ini ada orang mulia, ciptaan mulia. Tsumma inni tuftu, bukan hanya itu saja wahai Syekh, aku ini tuftus samawat, sudah keliling langit. Apa sih pernah keliling langit? Kayak sombongi ngomong-ngomong gak perlu Nabi Muhammad. Kita sendiri saja minta sama Allah. Ini gak perlu Nabi Muhammad. Siapa yang ngomong seperti ini? Kita doa ya doa saja, minta sama Allah. Kenapa kita masih menyangkut pautkan Nabi Muhammad dalam doa kita? Ini apa-apaan ini? Ini Nabiullah Adam ini loh. Ini tuh samawat, aku ini sudah keliling langit. Falam arafis samawat maudhian. Aku tidak melihat di langit-langit tersebut ada tempat illa ra'aitu isma Muhammad maktuban. Kecuali aku melihat di tempat itu ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keliling langit gak ada tempat kecuali di situ, tempat itu pasti ada tulisan terpampang nama Nabi Muhammad. Wa inna rabbi askananil jannah. Syekh, tak cerita nih kamu ya. Aku ini telah ditempatkan oleh Allah di surga. Aku pernah mendiami surga. Falam arafil jannah qasana. Aku di surga itu tidak melihat ada istana, wala ghurfah, dan tidak pula ada kamar. Wis guru istana itu kamare. Illa isma Muhammad maktuban alaih. Kecuali ada nama Nabi Muhammad ditulis di tempat itu. Istana ini tertulis ada nama Nabi Muhammad, ada lafaz Nabi Muhammad. Di kamar pun juga ada lafaz Nabi Muhammad. Kayak surga Allah ya Nabi Muhammad. Berarti omai kaum muslimin gak ono di situ nama Nabi Muhammad ya enggak barokah. Makanya sampai ada riwayat setiap penghuni rumah yang di situ tidak ada nama penghuninya Muhammad, fala burikah, tidak ada keberkahan, kurang berkahnya. Kalau bisa salah satu penghuninya ada yang dikasih Muhammad. Terus saya nggak ada ya, semuanya pakai nama-nama pemain bola misalnya, tambah ono ae. Muhammad Ronaldo ya, Muhammad Messi misalnya, anaknya kabeh. Jenenge Alek ya Muhammad Alek. Ya. Jenengku Joko, Joko top untuk tambah ono tasyakuran jeneng abang dikasih nama Muhammad Joko ya. Gitu enak ya. Insyaallah baroh. Kita di dalam itu aja di surga ada Nabi Muhammad. Kok di rumah-rumah dunia kok enggak? Bukan hanya nama sebetulnya. Apalagi kalau di rumah itu enggak pernah disebut Nabi Muhammad. Enggak dibacakan sholawat. Surga saja ada Nabi Muhammad. Ya. Silakan dipajang nama Nabi Muhammad dalam rangka ya meniru rumah-rumah atau istana-istana yang ada di surga. Kita menaruh lafaz Nabi Muhammad, misalkan ada Muhammad atau Allah Muhammad, itu kita niatkan ketika kita masang lafaz itu bukan hanya sebagai hiasan, jangan. Orang ini salah kaprah sekarang ini. Dikasih lafaz-lafaz itu apa? Hiasan. Oke, hiasan. Litolabil barokah, dalam rangka kita ini mengikuti apa? Rumah-rumah yang di surga. Kita pasti pengen kan masuk surga. Sebagai wujud kita ini, rumah kita di dunia ini seperti ibaratnya seperti ada dalam surga sifat-sifatnya, tirulah apa yang ada di surga. Apa ciri-cirinya rumah-rumah di surga? Ada di situ tulisan Nabi Muhammad. Ya, makanya dikasih itu. Para ulama itu sebagian mereka di rumahnya dikasih lafaz Allah, lafaz Muhammad, tujuannya itu, bukan hanya sekedar niatnya salah. Ya. Oleh karena itu saya ingatkan lagi, kalau para pendengar, para murid-murid semuanya yang ingin di rumahnya ya barokah, ya
silakan dipajang, tapi jangan niat hanya sekedar hiasan. Hiasan itu ya hanya sebagai pelengkap saja. Kita butuh dalam rangka butuh. Hiasan kan bukan kebutuhan. Paham ya? Niatkan yang baik supaya kita betul-betul mendapatkan barokah. Wa inna rabbi, ya, walaqad ra'aitu isma Muhammad maktuban ala nuhuril ain. Ya, lihat. Kini sudah melihat nama Muhammad tertulis pada dada-dadanya bidadari. Masya Allah. Tahu bidadari yang cantiknya jelita, yang tidak ada berbanding dengan apapun, ya. Itu kecantikannya. Kenapa? Ya, saya yakin kecantikan bidadari itu karena sebab Nabi Muhammad. Ini sampai ditulis nama Muhammad. Di dadanya tertulis Nabi Muhammad. Itu yang menjadi istimewa, ya. Terus jadi kita kalau punya istri ditulis istrinya, nggak usah, nggak perlu, ya. Nggak perlu ditulis di dadanya, tulis di hatimu, pakai tinta hati, Muhammad kekasih, ya. Wa ala waraqi qasabi ajamil jannah, bahkan tertulis juga pada dedaunan-dedaunan, bambu-bambu belukar yang ada di surga, semuanya tertulis Muhammad. Berarti surga memang diciptakan karena Nabi Muhammad, gitu loh. Sampai itu semuanya ada tulisannya. Wa ala waraqi syajari tuba, bahkan ada pohon tuba, yang pohon terbesar yang ada di surga. Tuba namanya. Pohon, ya. Itu ada tulisan Nabi Muhammad. Wala warqi sidratil muntaha, bukan hanya itu, ada dalam pohon sidratul muntaha. Wah, ini yang di atas, sudah di atas ini, di atas langit ketujuh, sidratul muntaha, yang Rasulullah Mi'raj sampai sidratul muntaha. Itu tertulis di situ Nabi Muhammad namanya. Ya apa ini? Papan reklamenya KP Nabi Muhammad. Ya. Ya apa ini? Allah, Nabi Muhammad istimewa, ya. Istimewa. Allah, moga-moga kita ini termasuk orang yang beruntung dengan Nabi Muhammad. Wa ala trafil hujub wa baina ayil malaikah, bukan hanya itu, tertulis juga Nabi Muhammad pada tepi-tepi segala satir-satir yang ada. Ada penutup-penutup apapun di situ mesti ada Nabi Muhammad. Dan pada ayunil malaikah, mata-matanya para malaikat. Oh, ya apa iki? Mripate malaikat itu ono nama Nabi Muhammad. Saya kok nggak tahu, ya mati dhisik. Kalau ingin tahu matanya malaikat ada Nabi Muhammad apa tidak, silakan dahuluan minta mati, insyaallah saya doakan. Faksir zikrahu, maka ini wasiatnya Nabi Adam kepada Syith. Ya, lihat apa? Faksir zikrahu, kamu perbanyak wahai Syith, kamu perbanyak menyebut namanya. Fa innal malaikata tadhkuru fi kulli sa'at, karena malaikat itu sudah menyebut namanya, selalu menyebut namanya di setiap saat. Tuh, malaikat dari dahulu berarti sudah tahu siapa Nabi Muhammad, walaupun belum melihat wujud Nabi Muhammad. Maka di sini beliau Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, beliau ini mengomentari, ya, waqad dzakara nahwa hadzal khabar Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Lihat, luar biasa. Ini cerita. Di samping para ulama itu banyak menceritakan kisah ini, di antara ulama yang menceritakan kisah yang sama seperti ini adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Ya. Ulama besar yang dianut oleh Saudi Arabia. Ulama-ulama Saudi itu banyak mengambil pendapat-pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah. Maka beliau ketika menyebut kisah ini, beliau mengatakan, ruwiya annallahu kataba isma'al arsh wa alama fil jannah minal abwab wal qubab wal awraq. Bahkan beliau mengatakan, sungguh telah diriwayatkan, kata beliau ini, Allah telah menulis nama Nabi Muhammad di atas arsh,
dan apa yang ada di dalam surga, dari pintu-pintunya, dari kubah-kubahnya, dan bahkan dari dedaunan-dedaunannya. Warawa fi dzalika iddata atsari tuwafiqu hadhil hadits allati tabayyanu tanwih bismihi wa ila dzikri hina idzin. Maka telah diriwayatkan mengenai hal itu banyak sekali pendapat atau perkataan-perkataan, ya, riwayat-riwayat yang sama sesuai dengan hadis-hadis seperti ini yang telah menjelaskan bagaimana kesucian akan Nabi Muhammad dan bagaimana ketinggian derajat penyebutan nama Nabi Muhammad SAW. Ini sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, pakai bahasa fi'il madhi, kami telah mengangkat namamu wahai Muhammad dalam penyebutan untukmu, dzikrak, penyebutan. Berarti sudah terlaksana. Kalau sudah terlaksana bukan berhenti, tapi terus sepanjang zaman sampai Allah yang menghendakinya. Wa fi riwayat Ibnu Jauzi an Maisarah, ada satu riwayat yang dari Ibnul Jauzi dari sahabat Maisarah. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah. Maisarah ini yang menemani Rasulullah itu sebelum Rasulullah menikah. Ada siapa namanya, Maisarah, ingat ya, Sayyidah Khadijah punya pembantu namanya Maisarah, bukan perempuan ya, laki-laki yang menemani Rasulullah berangkat ke Syam, ya, berdagang dagangannya Sayyidah Khadijah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, mata kunta nabiyyan, aku mau tanya Rasulullah, kau ini menjadi nabi sejak kapan? Menjadi nabi sejak kapan? Qala lamma khalaqallahu al-ardha wastawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat wa khalaqal 'arsy. Tatkala Allah, aku ini menjadi nabi tatkala Allah setelah menciptakan bumi, sudah menyempurnakan langit dan menjadikan lapisan-lapisan langit menjadi 7 lapisan langit, dan telah menciptakan 'arsy. Ya. Artinya apa? Aku ini menjadi nabi tatkala Allah menciptakan itu semuanya. Bahkan menulis kata ba'ala sakil 'arsy Muhammad Rasulullah. Bahkan telah menulis di tiang-tiangnya 'arsy itu Muhammad Rasulullah khatamun nabiyyin, khatamul anbiya. Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah, adalah penutup para nabi. Wa khalaqallahu jannah allati askanaha Adam wa Hawa, dan Allah telah menciptakan surga yang telah dihuni oleh Nabi Adam dan Sayyidina Hawa. Maka Allah juga menulis namaku di pintu-pintunya, di dedaunan-dedaunannya, di kubah-kubahnya, di perkemahannya. Ya, wa Adam bainar ruh wal jasad, yang mana Nabi Adam di saat itu masih antara roh dan jasad. Si antara roh dan jasad, si gurung ono jasate, si gurung ono rohe. Aku wis ono, aku sudah ada, aku sudah menjadi nabi. Falam ahyahullah ta'ala, maka tatkala Allah menghidupkan Nabi Adam, nadhara ilal arsy, maka Nabi Adam tadi melihat ke arsy. Fara'a ismi, lalu dia melihat namaku. Fa akhbarahullah, lalu Allah memberitahu Nabi Adam annahu sayyidu waladik, bahwasanya dia ini siapa? Nabi Muhammad adalah pemimpin dari anak-anakmu. Berarti semua, bahkan kau sendiri. Jadi menunjukkan bahwasanya kadang-kadang al-furu khairun minal usul. Ya, cabang itu lebih baik daripada pokoknya. Paham ya? Pohon antara cabangnya dengan pohonnya, bagus mana? Kadang-kadang ya furu'nya lebih baik karena menghasilkan buah. Pohonnya paham ya maksudnya? Makanya jangan sampai kita meremehkan anak yang lebih kecil dari kita atau yang lebih muda dari kita. Jangan kita remehkan. Boleh jadi mereka ini lebih baik dari kita. Ya, falamma gharrahum syaitan taba, tatkala syaitan tadi menipu, menggoda Nabi Adam dan Sayyidina Hawa, taba wastasfa'a, maka keduanya bertobat, meminta ampun. Wastasfa, meminta syafaat, pakai bahasa wastasfa ini.
Ya, ini dikutip dalam Ibnu Taimiyah. Ya. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya namanya Fatawa. Ini pakai wastashfa'a, meminta pertolongan. Berarti meminta pertolongan itu butuh. Kita hidup ini nggak bisa hidup tanpa pertolongan. Siapa yang makhluk yang paling layak diminta pertolongan? Ya, Nabi Muhammad. Siapa lagi? Mereka berdua meminta pertolongan syafaat dengan namaku, loh, bismi dengan namaku ilaihi kepada Allah. Keren. Saya nggak bisa kata-kata, ini sudah Allah, sudah luar biasa ini. Ini penjelasan para ulama. Ini data. Ini data yang berbicara. Kalau masih orang itu tidak percaya dengan data, siapa lagi yang mau dipercaya? Semua ilmu itu harus pakai data. Data ini apa? Jelas, dipercaya, akurat, bukan mengada-ngada. Bukan dari dirinya sendiri, karena belum tentu apa yang dari dirinya sendiri itu betul-betul sesuai dengan syariat. Harus ada jalurnya. Ini sanad. Inilah jalur yang dari para ulama sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita bisa mendapatkan manfaat dan barokah. Moga-moga kita semakin diberi oleh Allah cinta dan rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dijadikan umatnya yang terbaik dan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan bersama beliau, bersama orang tua kita, bersama anak-anak kita, istri kita, keluarga kita semuanya. Moga-moga kita semuanya mendapat keberkahan dan syafaat Rasulullah SAW di dunia sampai di akhir. Amin ya rabbal alamin. Bil qabul bi sirril Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa qina barik fi ma a'tayta wa qina syarra ma qadait. Fa inna la Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.